Halo semua para calon birokrat muda. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas mengenai birokrasi yang ada di Indonesia. Udah pada tahu belum nih, birokrasi yang berjalan di Indonesia itu bagaimana? Kalau belum, yuk simak videonya sampai selesai. Presiden Jokowi melakukan reformasi birokrasi, yang mana makna dari reformasi tersebut adalah bagaimana menggerakkan manajemen organisasi agar semuanya efektif dan bisa menguasai lapangan. Untuk menanggulangi masalah korupsi dalam birokrasi misalnya, Jokowi mengajukan reformasi birokrasi sebagai jawabnya. Lalu, Presiden akan memangkas semua menjadi penghambat reformasi birokrasi, salah satunya para aparatur sipil negara yang tidak berkompeten. Presiden Jokowi bertekad untuk mempercepat masuknya investor sebab dengan banyaknya investor akan lebih memperluas lapangan pekerjaan dan akan membantu perekonomian Indonesia. Untuk itu, upaya yang diambil Jokowi adalah pemangkasan birokrasi, juga rantai perizinan yang panjang termasuk memerangi pungli yang kerap jadi momok di tengah masyarakat. Nah, ini ada peran dan fungsi birokrasi menurut Andrew Haywood. 1. Pelaksanaan administrasi. Fungsi utama birokrasi adalah mengimplementasikan atau mengeksekusi undang-undang dan kebijakan negara. Yang kedua, nasihat kebijakan. Birokrasi menempati peran sentral dalam pemberian nasihat kebijakan kepada pemerintah. Yang ketiga, artikulasi kepentingan. Birokrasi kerap mendukung upaya artikulasi dalam agregasi kepentingan. Yang keempat, sebagai stabilitas politik. Birokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti fokus kerja mereka adalah stabilitas dalam kontinuitas sistem politik. Lalu pertanyaannya, adakah penyelewenangan fungsi dan peran birokrasi di Indonesia? Menurut kami, masih sangat banyak penyelewenangan yang terjadi pada birokrasi Indonesia. Contohnya adalah praktek memperkaya diri sendiri atau biasa disebut dengan korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Rekrutan kerabat dekat PT Bank Aceh Syariah membuka rekrutmen karyawan yang diumumkan di berbagai media. Ternyata, pada proses penerimaan ada beberapa karyawan yang diterima karena memiliki relasi yang kuat, namun kualitasnya tidak memenuhi standar pegawai.